Bismillahirrahmanirrahim. Adakah kaum sebelum Nabi Adam? Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya di dalam Al-Qur'an, Allah telah memberikan informasi yang berharga bagi kita untuk kita jadikan sebagai pegangan ya untuk menerawang apakah benar ada kaum sebelum Nabi Adam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pada saat itu, Allah kemudian mengajak malaikat untuk berdialog. Allah sampaikan kepada malaikat, "Hei malaikat, nanti aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini." Seketika itu, malaikat yang mendengar informasi Allah Subhanahu wa taala sontak kaget. Kemudian menjawab di lanjutan ayat itu, "Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima?" Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan kaum yang akan bertumpah darah, merusak di muka bumi ini lagi? Padahal kami senantiasa mensucikanmu. Maka di akhir ayat ini, kemudian Allah mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui ya, sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ayat ini memberikan sebuah informasi bahwa memang benar ada satu kaum yang Allah ciptakan sebelum adanya Nabi Adam alaihissalam. Ya kurang lebih atau tepatnya 80.000 tahun setelah Allah menciptakan alam semesta, atau kita katakan sebelum Nabi Adam ada. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan ada beberapa kaum, termasuk ada hewan ya, atau kita sebut sebagai unggas yang bernama Nisnas. Ya, disebutkan di dalam informasi para ulama-ulama kita al-arif billah, mereka menyebutkan jadi Nisnas ini adalah sebuah unggas yang peranakan antara tubuh manusia dengan hewan. Jadi tubuhnya manusia, kepala hewan. Disebutkan bahwa dia ini peranakan dari manusia dan jin. Di masa itu belum ada bangsa apapun, termasuk belum ada Nabi Adam. Sampai kemudian mereka dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala, bergantilah dengan bangsa yang bernama bangsa Jannah. Inilah yang disebut dengan nenek moyangnya bangsa jin. Nah, Jannah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu berfisik. Mereka punya fisik. Ya, bahkan disebutkan kaki mereka itu ada yang Allah ciptakan berkaki 2, ada yang berkaki 4, dan yang terakhir yang paling banyak berkaki 6. Fisiknya manusia, ada, utuh, kelihatan ya pada saat itu. Karena tabiat dari bangsa jin ini memang dia sombong-sombong dan perusak, maka persaingan di antara mereka kemudian menjadi sebuah keniscayaan. Persaing sehingga menimbulkan konflik, sampai kemudian konflik berdarah. Perang sesama mereka, pertumpahan darah di mana-mana, dan sebagainya. Maka inilah yang kemudian dilihat oleh para malaikat. Silih berganti dari generasi bangsa Jannah tadi, nenek moyangnya jin, diganti kemudian menjadi Banul Jin sama Allah. Berharap mereka bisa memakmurkan dunia, bisa memakmurkan bumi. Malah justru bertengkar lagi, konflik lagi. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, mohon maaf dengan bahasa kita mungkin bosan melihat kondisi seperti itu, dikiamatkanlah sama dunia. Dan malaikat menyaksikan setiap peristiwa-peristiwa itu. Maka kemudian mereka ya mengomentari, ya menginstruksikan kepada Allah, ya memberikan masukan, ya Allah, masa kok engkau akan menciptakan lagi makhluk yang akan merusak muka bumi ini? Bukan malahan memakmurkan, tapi malah justru merusak muka bumi ini. Konflik, sampai kemudian Allah binasakanlah mereka dengan kiamat. Dikiamatkanlah, tapi ada satu makhluk yang diselamatkan oleh Allah melalui Jibril. Sebelum proses kiamat itu, Allah sudah berusaha untuk mendamaikan mereka dengan diutus utusan Allah, baik dari kalangan malaikat. Pada saat itu Jibril dan Mikail menjadi penengah mereka untuk berhenti dari konflik ini, tapi nggak diindahkan sama mereka. Terus konflik. Kemudian Allah utus juga dari kalangan mereka, kalangan jin, berharap ya bisa jadi kalau yang menyampaikan itu sesama jin, bisa jadi lebih kuat, bisa diterima. Jin itu bernama Yusuf. Ternyata nggak diindahkan juga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkiamatkan mereka. Ya, menghancur lemburkan mereka, hancur semuanya, tidak tersisa kecuali satu makhluk ini yang bernama
Iblis yang nanti diangkat ke langit pada saat itu berumur 10 tahun. Singkat cerita, inilah yang disaksikan oleh malaikat. Baru setelah itu Allah kemudian mencoba lagi dengan bangsa jin. Nah, bangsa jin ini lebih soft daripada nenek moyang mereka. Ya, tidak begitu banyak konflik sehingga mereka bisa hidup berdampingan dengan manusia. Sampai kemudian Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi mereka sudah ada. Allah kemudian menciptakan Adam sebagai khalifah yang berbentuk fisik manusia dengan sempurna. Manusia. Dan bukan dari kalangan jin. Tapi ketika Allah menciptakan itu, dulu belum ada pemisah. Dalam artian manusia bisa melihat jin dan jin bisa melihat manusia. Dan kadang bukan sesama mereka, tapi jin ini sering menyerang manusia. Sampai kemudian datanglah salah satu atau dari anak keturunan Nabi Adam alaihissalam yang bernama Nabi Syit yang kemudian menggariskan garis untuk memisahkan dimensi. Itu perintah dari Allah langsung. Jadi setelah beliau menggaris seketika itu dimensi manusia dan jin langsung berubah. Jin kemudian tidak bisa mengakses dunia manusia, tapi mereka bisa melihat manusia. Pun sebaliknya, manusia kemudian tidak bisa melihat jin. Nah, inilah sahabat sekalian dimulakan Allah, bahwa benar adanya ada kaum atau bangsa yang sebelum Nabi Adam, yaitu nenek moyangnya jin, dalam bentuk jin tentunya, dan nanti disempurnakan Allah dengan kehadiran Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia, khalifatullah, perwakilan Allah di muka bumi. Jadi inilah landasan hukumnya, yaitu ayat tadi di dalam surat Al-Baqarah, bahwa benar karena yang dilihat oleh malaikat peristiwa itu hakiki, dilihat oleh malaikat, sehingga mereka memberikan masukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika ketika Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, maka malaikat yang dipimpin oleh malaikat Mikail sontak langsung sujud di hadapan Allah. Taubat kepada Allah dari bertanya kepada sesuatu atau bertanya tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh para malaikat. Baik, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.